membaca doa terlebih dahulu. Silakan saya untuk memimpin doa. Ya, membaca doa mulai. Kamis tanggal 9 Juni tahun 2025. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Nasria. Kenapa Nasria tidak hadir? Sakit. Oke anak-anak, hari ini kita akan mulai di pembelajaran yang baru ya. Setelah di semester pertama kita sudah belajar tentang hitan. Apa itu hitan? Disunah. Terus juga sudah belajar tentang ciri-ciri balik. Balik untuk perempuan berapa tahun? 9 tahun. Balik untuk laki-laki 13. Ya, 15 tahun. Nah, dari materi yang hampir semester 1 dan sekarang kita mulai dari semester 2 ke semester 2 itu ada kaitan ya, ada hubungannya. Maka kalau kita sudah berhitan, sudah balik, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, yaitu tentang ibadah sholat. Nah, kalau materi yang akan kita bahas hari ini tentang sholat yang dilaksanakan pada hari Jumat. Kira-kira sholat apa itu? Sholat Jumat. Tuh, pada hari ini kita akan membahas tentang sholat Jumat. Manfaat dari kita mempelajari sholat Jumat adalah bahwa nanti kita akan tahu pengertian sholat Jumat, hukum sholat Jumat, syarat wajib dan juga syarat sah, ada juga sunat-sunatnya, dan juga kita akan tahu tata cara juga keutamaan dalam sholat Jumat. Nah anak-anak, untuk tujuan kita mempelajari materi sholat Jumat, Ibu akan membacakannya ya. Dengan menyimak penjelasan dari Ibu nanti, Ibu harapkan nanti kalian bisa menelaah informasi tentang sholat Jumat. Dan juga setelah nanti Ibu menayangkan beberapa materi dari video YouTube ataupun dari yang lainnya, kalian nanti bisa mempraktikkan sholat Jumat dengan baik dan benar. Terus juga nanti ada diskusi. Setelah diskusi, Ibu mengharapkan kalian juga bisa mengidentifikasi tentang tata cara sholat Jumat dan juga dengan bisa kalian itu menceritakan pengalaman kalian mengenai sholat Jumat. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai ke materi inti ya. Ini Ibu menayangkan muslim yang sedang sholat Jumat. Kira-kira ini bagaimana pelaksanaannya? Dengan cara kan banyak berjamaah. Jadi sholat Jumat itu dilaksanakannya secara berjamaah. Kalau sholat sendiri namanya sholat munfarid. Pengertian sholat Jumat. Hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat adalah fardu ain. Dimana kalau fardu ain itu adalah sholat yang harus dikerjakan oleh perseorangan dan tidak bisa diwakilkan. Jadi itu hukumnya sangat wajib dan bagi laki-laki. Dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat,
maka segeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kalian tahu tidak pelaksanaan sholat Jumat di Mekah? Sama ya? Sama seperti di Indonesia. Sholatnya dilakukan secara berjamaah. Namun setelah dari riset yang dilakukan beberapa orang peneliti, ketika di Mekah itu terdengar suara azan, mau itu sholat Jumat, mau itu sholat wajib yang lainnya, zuhur, asar, maghrib, itu mereka itu ketika mendengarkan azan, maka dia ataupun mereka akan meninggalkan tokonya, akan meninggalkan yang namanya jual beli. Karena mereka tahu hukum dalam Al-Quran, maka tinggalkan jual beli. Mereka tidak menutup tokonya, tapi meninggalkan saja. Tokonya dibiarkan terbuka, karena tidak akan ada orang yang mengambil barangnya walaupun hanya satu. Karena di sana kalau misalkan kita mencuri, maka hukumnya adalah memotong tangan. Seperti itu juga laki-laki yang muslim harus melaksanakan sholat Jumat dalam keadaan apapun kecuali dalam keadaan uzur, yaitu sakit. Sekarang kita akan melihat rukun khutbah dalam sholat Jumat ya. Yang pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kedua, membaca dua kalimat syahadat. Bagaimana bunyi syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, membaca salawat kepada Muhammad. Salawat ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang keempat, memberi wasiat ataupun pesan kebaikan kepada orang-orang yang ada pada sholat Jumat. Dan yang kelima adalah membaca Al-Quran paling sedikit 2-3 ayat. Adapun syarat wajib untuk sholat Jumat adalah yang pertama adalah beragama Islam. Jadi yang mengaku beragama Islam dan juga laki-laki harus melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua adalah laki-laki. Yang ketiga sudah balik. Balik itu diantaranya sudah ada ciri-cirinya ya tadi ya. Ciri-cirinya adalah usianya sudah ada 15 tahun. Ataupun anak-anak yang kecil usia 5 tahun sampai 10 tahun itu diperbolehkan sholat Jumat. Jadinya kalau dia sudah dihitan, kalau belum dihitan itu tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan untuk ikut sholat Jumat karena tadi sudah balik. Yang keempat, berakal sehat. Berakal sehat berarti dia tidak dalam keadaan gila yang sudah jalan. Terus juga hilang ingatan. Jadi orang yang gila hilang ingatan itu beda. Orang yang gila mah tidak kena siapapun. Kalau orang yang hilang ingatan dikarenakan tidur. Jadi orang yang ketiduran ataupun pulas, dia tidak usah melaksanakan sholat Jumat. Yang kelima ada merdeka. Merdeka atau bukan hamba sahaya. Kalau di Indonesia ya sudah tidak ada yang namanya perbudakan, tidak ada hamba sahaya. Dulu mah ketika zaman jahiliyah ada yang namanya budak. Jadi budak itu diperlakukan sebagaimana seperti bukan manusia ya. Jadi ada ketentuan untuk budak. Jadi tidak usah melaksanakan sholat Jumat. Terus yang keenam adalah mungkin itu adalah orang yang tinggal di tempat tersebut. Syarat sah sholat yang pertama itu adalah diadakan di tempat yang biasa diadakan ataupun dilaksanakan sholat Jumat. Terus juga dilaksanakan secara berjamaah. Ingat ya, berjamaah. Kalau tidak berjamaah berarti tidak sah bahwa tempat tersebut adalah sholat Jumat. Yang ketiga dilaksanakan pada waktu zuhur. Karena sholat Jumat adalah pengganti sholat zuhur. Dan yang keempat adalah didahului dengan 2 khutbah Jumat. Sunnah dalam sholat Jumat. Yang pertama, memakai pakaian yang bagus, diutamakan berwarna putih ya. Jadi kalau misalkan bapak kalian sholat Jumat, misalkan pakai baju yang bersih, baju yang putih, sunatnya ya. Karena kalau misalkan memakai pakaian yang
kalau ataupun yang ada gambar belakangnya, gambar tidak jelas atau ada tulisan, itu nanti bisa mengganggu khusyuan sholat orang-orang yang ada di belakang kita. Yang kedua, memakai wangi-wangian. Laki-laki itu boleh memakai wangi-wangian, semerbak, harum sekali. Jadi kalau misalkan perempuan itu tidak diperbolehkan memakai wangi-wangian. Yang ketiga, memotong kuku. Pada hari Jumat waktunya memotong kuku. Yang keempat, menggunting kumis. Untuk bapak-bapak ya, yang ada kumisnya, kalau nggak ada jangan. Terus juga menempatkan diri di barisan saf paling depan. Jadi pas bapak kamu ataupun kalian ya, nanti kalau misalkan sholat Jumat, diusahakan jangan diam di belakang. Isi dulu saf yang paling depan. Terus yang keenam, melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Jadi pas kita datang ke masjid, diusahakan jangan duduk dulu, jangan ngobrol, langsung sholat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Larangan dalam sholat Jumat, yang pertama bercakap-cakap, apalagi bercanda, tidak boleh ya. Terus datang ke masjid setelah iqamah, tidak boleh. Jadi diusahakan ketika sholat Jumat, sunnahnya itu adalah kita sudah ada di tempat sholat Jumat ataupun di masjid itu sebelum azan. Yang ketiga, menegur orang dengan bersorak. Tidak usah ditegur ya. Jadi kalau kalian datang ke masjid udah dia duduk. Kalau nggak duduk nggak lihat ke masjid. Yang keempat, membaca Al-Quran ketika khatib berkhutbah. Jadi kita disunahkan untuk mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah. Tidak boleh bicara, apalagi ngobrol. Terusan juga tidak menyimak apa yang disampaikan oleh khatib. Itu larangannya ya. Jadi setiap yang diamanahkan oleh khatib didengarkan, disakti dan juga diamalkan, tidak boleh. Apalagi kalau misalnya laki-laki ya, suka belajar sholat Jumat di masjid itu suka berisik, suka dorong-dorong temannya, itu mengakibatkan tidak khusyuknya sholat Jumat dan juga mengganggu sholat Jumat untuk orang-orang yang sedang sholat Jumat. Sekarang anak, kita sudah sampai ke tata cara sholat Jumat. Jadi kita akan menayangkan di sini videonya ya, biar lebih jelas dan lebih memahami. Jadi kalian silakan menyimak. Salawat Nabi atau baca Al-Quran. Ketika masuk waktu zuhur, muadzin mengumandangkan azan. Khatib naik mimbar mengucapkan salam. Muadzin mengumandangkan azan yang kedua. Bagi yang melaksanakan sholat Jumat dengan azan sekali, maka sebelum azan khatib naik mimbar, kemudian dikumandangkan azan. Setelah azan selesai, khatib menyampaikan khutbah. Khatib menyampaikan khutbahnya dengan 2 kali khutbah, diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. Pada saat khutbah dibacakan, jamaah perhatikan dengan khusyuk, tidak bercakap-cakap. Setelah selesai khutbah, muadzin mengumandangkan iqamah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. Jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Sebelum sholat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan saf serta mengisi saf yang masih kosong. Cara mengerjakan sholat Jumat dilakukan dengan awal niat sholat Jumat dan diakhiri dengan salam. Berikut niat sholat Jumat. Usolli fardul Jumu'ati ra'ataini mustaqbilal qiblati ada'a ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat Jumat 2 rakaat seperti menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Imam memimpin sholat Jumat berjamaah 2 rakaat. Dianjurkan pada rakaat pertama baca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat. Materi selanjutnya, keutamaan sholat Jumat. Menghapus dosa di antara 2 Jumat. Setiap langkah menuju sholat Jumat mendapat pahala puasa dan sholat setahun, mendapat pahala yang besar seperti berkorban. Nah anak-anak, itu tadi fikih materi sholat Jumat. Semoga anak paham dan bisa melaksanakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, pembelajaran yang dari materi ini sudah disampaikan sampai ke tata cara sholat Jumat dan juga sampai ke keutamaan. Sampai di sini telah kalian menyimak apa yang disampaikan di penjelasan Ibu. Apakah ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan oleh kalian kepada Ibu? Silakan, siapa dulu? Iya, siapa namanya? Saya. Ini menanyakan apa, Nak? Apakah perempuan boleh melaksanakan sholat Jumat? Apakah perempuan boleh melaksanakan sholat Jumat?
Jumat. Nah, boleh ya, perempuan boleh sholat Jumat karena tidak ada dalil yang melarang. Tapi yang wajib ataupun yang wajib sholat Jumat itu hanyalah laki-laki. Dan yang boleh meninggalkan sholat Jumat adalah yang pertama orang yang sakit, terus anak-anak, apalagi anak-anak yang belum dihitan tidak usah ikut sholat Jumat ya. Terus juga budak, tadi budak itu adalah hamba sahaya ya. Terus perempuan. Jadi perempuan itu boleh ketika para suami ataupun ketika seorang laki-laki sholat Jumat, maka perempuan cukup dengan sholat zuhur. Cukup jelas jawaban dari Ibu? Jelas. Ada yang lain yang ditanyakan? Ya, Bu. Oh iya, siapa namanya? Dea. Apakah seorang perempuan yang akan salat zuhur pada hari Jumat harus menunggu bapak-bapak yang pulang dari salat Jumat? Pertanyaan yang bagus ya. Ketika seorang perempuan ya, mau perempuan kan? Ya. Perempuan mau sholat zuhur. Karena Pak Ustadz, karena saya pernah mendengar kalau misalkan mau sholat zuhur pada hari Jumat itu harus menunggu bapak-bapak yang pulang Jumatan. Aduh, kalau misalkan bapak-bapak pengen ngobrol dulu bagaimana? Ayo tahu ke bapak-bapak? Misalkan ngobrol dulu sampai jam 2. Apakah kamu akan melaksanakan zuhur sampai jam 2? Tidak kan? Maka kalau perempuan pada hari Jumat mau sholat zuhur, ketika terdengar suara azan, silahkanlah sholat zuhur. Sebanyak berapa rakaat? Sebanyak 4 rakaat. Sebanyak 4 rakaat. Jadi tidak usah dulu ya, tidak usah menunggu laki-laki atau bapak kamu atau kakak kamu yang pulang Jumat. Dipahami ya semuanya? Adakah pertanyaan yang lain? Saya, Bu. Siapa? Silvi. Siti mau nanya apa? Musyafir itu apa, Bu? Musyafir. Kalau ada yang suka salah arti ya. Salah arti musyafir itu adalah orang yang suka minta-minta. Itu bukan ya? Itu bukan musyafir seperti itu. Musyafir itu adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi kalau sedang dalam perjalanan, apalagi misalkan naik kendaraan yang susah untuk turun dulu sholat Jumat, maka diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat. Jadi dia hanya boleh menggantinya dengan sholat zuhur saja. Jadi tidak apa-apa. Dia tidak akan berdosa karena memang dia sedang menjadi musyafir atau orang yang sedang dalam perjalanan. Sampai di sini paham ya? Karena hari ini kita sudah mulai ke sesi diskusi. Jadi kalian sudah berkelompok kan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kalian silakan berdiskusi. Ibu akan kasih materi dan juga akan kasih lembar untuk berdiskusi. Nanti kalian menuliskan tentang pengertian, hukum, terus juga syarat wajib, dan juga sampai di keutamaan sholat Jumat. Diskusinya? Alhamdulillah, sekarang kita mulai mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Ibu mau memanggil dari kelompok 4. Silakan ke depan. Kalian silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti seorang-seorang boleh membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mendiskusikan yang sudah kami diskusikan tadi, pengertian salat Jumat. Salat Jumat adalah yang menggantikan salat zuhur. Salat Jumat dikerjakan secara berjamaah. Hukum salat Jumat. Hukum salat Jumat adalah fardu ain, salat wajib dan sah salat Jumat. 1. Beragama Islam, laki-laki, balik, merdeka, berakal sehat, mukmin di daerah tersebut. Waktu salat Jumat. Waktu salat Jumat sama dengan waktu salat zuhur pada hari Jumat, yaitu ketika matahari mulai tergelincir. Amalan sunnah sebelum salat Jumat. 1.
mandi, menyikat gigi, memakai kuku, membersihkan kepala, memakai wangi-wangi, membaca Al-Quran, zikir, dan doa. Apa itu khotib? Orang berkhutbah disebut dengan khotib. Apa saja yang disampaikan oleh khotib pada saat khutbah Jumat? 1. Memuji Allah, bersalawat pada Rasulullah, berwasiat takwa. Keutamaan salat Jumat: menghapus dosa di antaranya dua Jumat, mendapat pahala puasa dan salat setahun, mendapatkan pahala berkurban, akan ditutupi hatinya oleh Allah SWT, ditulis sebagai munafik. Jangan cepat ya. Eksekusinya. Nah sekarang kira-kira dari hasil presentasi kelompok 4 adakah yang ingin menanyakan dari kelompok yang lain? Siapa? Siapa itu? Maka dari kelompok 1 yang mempertanyakan apa itu mukim. Mukim adalah seorang yang tinggal di suatu tempat dan bukan tamu. Nah, Sabta sudah puas dengan jawaban dari kelompok 4? Alhamdulillah puas. Alhamdulillah. Kalau pertanyaan yang lain, siapa yang mau bertanya lagi? Oh iya, silakan berdiri nak. Ya, silakan dijawab. Kelompok 4. Salat Jumat tidak ada doa kunut karena bukan salat subuh. Oke, sudah puas Arvina jawabannya? Alhamdulillah. Adakah dari kelompok yang lain yang bertanya? Siapa lagi? Saya adalah ingin bertanya kepada kelompok 4 apa itu khatib. Khatib adalah orang yang berkhutbah. Alhamdulillah. Sudah puas jawabannya, Dila? Sudah. Nah, silakan. Duduk kembali. Sudah. Ibu akan membagikan APD. Kalian silahkan dijawab pertanyaannya dengan teliti. Oh iya. Apa ini? Kalau misalnya ada yang nggak paham, boleh bertanya. Dari mana Pak? Oh. Ya, sudah selesai kan ya? Kayak ketua kumpulin, bukan? Kayak ketuanya kumpulin. Coba di sini. Dari awal inti pertanyaan sudah selesai, maka hari ini Ibu ingin menyimpulkan daripada materi sholat Jumat yang sudah kita pelajari hari ini. Itu adalah bahwa sholat Jumat itu adalah sholat yang dilakukan pada hari Jumat dan juga pengganti sholat zuhur sebanyak 2 rakaat didahului dengan 2 khutbah. Hukumnya adalah fardu ain, maka yang meninggalkannya itu akan berdosa. Syarat wajibnya adalah seorang muslim, laki-laki, berakal sehat. Syarat-syaratnya adalah harus didahului dengan 2 khutbah. Adapun amalan sunatnya adalah berangkat ke masjidnya itu ataupun mau ke masjidnya harus dengan pakaian yang bersih, pakaian yang rapi, apalagi pakaian yang putih, terus juga memakai wangi-wangian, memotong kuku, dan lain sebagainya. Dan keutamaan salat Jumat itu adalah bahwa kita dicatat sebagai orang yang taat beragama dan taat kepada Allah. Nah, maka setelah kita mempelajari bab ini, diusahakan yang laki-laki ataupun yang perempuan punya ilmu untuk melaksanakan sholat Jumat dan tahu tata cara sholat Jumat. Nah, karena pelajaran yang akan kita hadapi, yang akan kita pelajari pada bab selanjutnya adalah tentang sholat duha. Jadi sampai berjumpa di pelajaran yang akan datang. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu.